Halo, welcome back to my channel Jonathan Setiawan. Hari ini kita akan bikin katsu dengan saus dabu-dabu. Dan sebelumnya di sini kita kedatangan tamu yang seorang konten kreator, dia aktif di Reels, TikTok dan akan masuk ke Short. Dan dia adalah teman saya sendiri, silakan masuk. Hey. Halo. Jadi kenalin dulu siapa namanya. Halo, kenalin nama gue Mikel dan sekarang gue kesibukannya sebagai content creator dan hari ini mau belajar masak bareng Chef Jojo. Oke, jadi kita masak apa sih ya? Pertama, karena butuh waktu sedikit lama, di sini kita akan prepare dulu untuk ayam. Nanti biar dia seasoning lebih meresap ke dalam. Di sini udah ada breast ya, dia dada. Dada nih. Dan untuk ayam sendiri, dada ini bisa kita bikin jadi banyak ya. Pertama, potong dua dia dulu di sini. Dan ini geser aja, biar kelihatan. Ini kan dada dua tebel nih. Biar nanti matengnya sampai ke dalam pas, dan ayam kan dia nggak boleh tuh dalam mentah kan ada salmonella, perut gak enak. Ini bisa kita gini. Oh, dibagi dua. Yo. Tapi untuk bagi dua kita bikin tipis ya kalau bisa. Mesti tipis ya? Ya kalau bisa masih bisa bagi lagi. Ini kan jadi satu. Bisa. Ini masih bisa nih. Kita slice lagi itu. Yoi, biar dia nanti matangnya sampai dalam itu bagus gitu. Nah, dia tipis kan. Nah, emang perlu sedikit effort sih, cuman ya. Nah. Dan untuk kayak gini juga bikinnya bisa jadi 4, 8, satu dada ini bisa sekitar 6 sampai 8 ya. 6 sampai 8 apa porsi? Kayak gini. Wih, satu katsu jadi ini udah. Wah, ya kan? Oke. Selanjutnya untuk potongan selanjutnya sama, kita langsung ke seasoning aja biar cepet. Di sini untuk seasoningnya pertama ada garam. Dan tips ya nih, kalau untuk garamin dari jauh kalau bisa. Ini udah ajarin juga. Nah, dari jauh. Kenapa jauh? Biar dia lebih rata. Nah, kena tuh. Nah. Jadi bukan buat gaya-gayaan doang? Oh ini? Enggak, tapi bisa juga begini tuh. Oke. Cuma kalau tangan lagi kita jangan nempel di sini. Oke. Kotor. Nah, selanjutnya di sini kita akan pakai kaldu ayam karena kita masak ayam. Kaldu ayam tuh biar nambahin umami gitu. Iya, penyedap lah. Jadi begini juga. Ini gini juga bisa tuh. Gimana tadi? Jadi ternyata begini bukan buat gaya-gayaan ya? Oh enggak. Tapi emang biar lebih kena loh jauh. Biar lebih kena ya, lebih merata nih ke ayamnya. Jadi baru tahu sih. Kirain selama ini tuh kayak cuma buat gaya-gayaan doang. Nextnya lada dia. Untuk lada dia sama, jauh juga. Habis itu nanti kita ratain, bolak-balik sama seasoningnya. Dan kita tunggu dia sambil prepare ya 15 menit ya. Oh 15 menit, jadi nggak bisa langsung dimasak ya? Iya, biar ngeresep sampai dalam-dalam. Kan. Nah, dibaliknya juga sama. Seasoningnya sama. Setelah kita tadi untuk daging kita potong, udah seasoning kan. Sekarang kita akan resting ayamnya ini sekitar 15 sampai 30 menit, lebih mantap lagi sejam. Udah, lihat tipis dia, nanti kita akan tepungin setelahnya. Selanjutnya kita akan prepare untuk bahan-bahannya seperti sayur-sayurannya. Di sini udah ada cabe. Untuk cabe, nih bisa diambil dulu coba. Nah, ini. Ya, cabe. Ini cabe nih namanya. Cabe keriting. Ya, cabe keriting. Dan lebih bagus lagi dia pakai cabe yang gendut tuh, yang lebih gede. Cuma nanti biji dibuang karena ini kita pakai yang kecil. Ini nggak ada bijinya? Ada biji ya, cuma kita nggak perlu buang karena repot. Untuk itu kita bisa slice aja tipis dia kayak gini. Untuk size-nya coba kayak gini dia. Ada gini. Dia potongnya gini, ada pakai tungku tulang. Kalau nggak kena tangan nanti hati-hati. Iya, dia punya kayak gini dia buat pelindung. Gini. Ya. Betul juga sih. Ini buat pelindung. Kalau nggak nanti bisa kena tangan. Hati-hati. Iya. Tipis-tipis. Iya makanya. Ketebelan nih. Aman, udah ntar tinggal dicincang. Nah, diiris dia. Kalau untuk cabai gendut, dia bisa nanti biji dibuang, kita slice panjang, baru bikin kayak kotak-kotak dia. Tipis juga dia, bagus dia.
Kok lu cepet bro? Ya udah lama. Kalau dulu mah awal juga sama kayak gitu. Semuanya sama. Iya. Ya. Baru tahu mesti dilindungi tangannya. Iya, kamu kena tangan. Nggak bener ini nanti potongnya ini. Jadi korban bener kayak gitu. Nah, ya oke lah. Oke. Untuk potongan cabai hijaunya sama ya dengan cabai yang ini keriting tadi. Dan juga untuk rawit sendiri sama deh, kita iris tipis aja. Biar lebih berasa, lebih keluar dan kelihatan banyak. Oke, kita potong iris sama. Ngomong-ngomong lu kesibukannya apa sekarang nih selain konten gitu? Gua selain konten ya, sekarang Iya, sih selain fokusnya di konten. Tapi gua ada kerjaan lain juga. Oh, apa tuh? Gitu. Kalau boleh tahu. Gua fokus di insurance industry. Asik. Gitu. Dan untuk nanti jadi promosi nih. ya, boleh. Dan untuk konten sekarang fokusnya kontennya apa dia? Kalau konten sekarang gue lagi fokus ke konten networking sih. Gitu. Jadi hopefully dari konten gue tuh orang-orang bisa belajar dari orang-orang yang udah expert di bidangnya lah. Tapi kadang gue kontennya bareng strangers juga. Jangan lupa ntar kasih tahu namanya apa kontennya. Namanya di sini nih. Iya, Bisa kan masukin? Bisa. Aman. Ngomong-ngomong lu sebelumnya pernah masak gak gitu? Masak apa gitu? Nasi goreng ya apa gitu? Kalau masak sih pernah ya. Apa aja? Masak air. Iya. Tapi kalau masak nasi goreng itu pernah? Nasi goreng pernah, tapi jadinya kayak nasi kecap. Nasi kecap? Iya, bukan nasi goreng. Kecapnya gue tuang. Kecap semua gitu? Kecap semua jadinya. Gak pakai cabai, gak pakai apa-apa? Enggak. Rasanya Pakai manis? Royco. Brand. Ya aman. Gak apa-apa. Gitu. Sama masak Indomie paling sih gue bisanya. Indomie? Kalau masak ayam gitu-gitu nggak pernah. Oke, selanjutnya. Jadi udah berapa lama chef belajar masak sama masaknya chef? Belajar dulu pas lulus sekolah gue langsung ngambil kelas masak. Itu sekitar 2020 ya. Lulus sekolah? Lulus sekolah. Lulus sekolah langsung ngambil belajar masak. Awalnya nggak ada tujuan ke sini, cuman belajar aja atau gimana? Enggak, awalnya emang nggak ada hobi buat masak. Cuman pas SMA kelas 10, udah mau kelar kelas 11, udah mikir-mikir ngapain ya. Masak aja dah. Ya udah mulai bantu orang tua dulu. Bantu masak. Itu pas Covid kali? Iya, pas Covid. Pas Covid, nggak ada kegiatan kan? Iya. Jadi ya belajar masak aja dah. Iya. Sampai akhirnya sekarang malah ditekunin guys. Ternyata di dapur nggak berasa. Nggak berasa? 1 jam, 2 jam, 4 jam. Kok enak. Kok enak. Awalnya coba-coba ya? Awalnya coba-coba enak. Ya udah terjun bebas ke dunia masak. Oke. Menekuni. Mantap. Nah, sampai sekarang ya? yoi. Sekarang Luar kita biasa akan sih. fokus ke dunia masak saja. Luar biasa. Ya, cabe udah kelar. kelar. Sekarang ini udah ada di sini kemangi. Kalau ini diapain? Kemangi kita potong slice. Dia Oh, begini. dipotong juga? Slice. Dia untuk potong gini dia. Digumbel jadi kecil gini, biar dia tipis. Kemangi. Kalau nggak tahu kemangi, biasa kalau sering makan pecel lele, ini daunnya, kemangi. Kemangi itu buat baju. Apa tuh? Wangi. Langsung ketahuan. Wangi itu. Masuk, gak usah terlalu tipis dia. Oke. Oh, aromanya langsung keluar pas dipotong ya. Jadi nanti pas kita siram minyak, wah, pedes, aromatiknya masuk semua. Oh iya ya. Yoi. Biasanya di kemangi tuh apa ya yang sering gue cium? Pecel lele. Pecel lele. Oh iya, pecel lele. Baru dikasih. Pecel lele. Pecel lele. Keluar kita lipat jadi kecil, ditekan begini, and then potong. Kayak gini deh, set. Nah. Dan pas dipotong gini pasti aroma kemangi langsung keluar deh. Wangi-wangi. iya. Wangi-wangi kalau Kemangi. Wangi. Kemangi. Kemangi guys. Nah, kemangi kelar. Nextnya di sini kita ada daun jeruk. Ini seledri ya? Bukan, itu parsley. Oh bukan, parsley. Buat aromatik juga deh herbs dia. Oke. Untuk daun jeruk, tempel begini dia. Nih, dia tempel. Biar cepet. Setelah itu nanti gulung. Nah, Oh. kan? Chef. Oke, udah. Ini dapat satu teknik baru lagi buat motong apa tadi? Oh, Daun jeruk. Daun jeruk. Tumpuk.
tumpuk lagi terus sampai habis. Sampai satu kayak gini ya, biar lebih gampang ya. Habis itu digulung. Oke. Habis itu slice. Baru tahu. Motong kemangi juga baru tahu ternyata harus dijadiin satu dulu. Kan cepet kelar. Terus satu-satu. Nah, masuk. Untuk parselnya potongannya sama juga, dia sama kayak tadi kemangi. Oke. Ditekan karena bentuknya sama. Parsley, daun-daunan kayak gini pasti ditekan dulu. Yang banyak ya, mesti banyak ya, mesti kan kita nggak mungkin copotin satu-satu kan. Oke. Baru dipotong, udah gini, slice lagi. Nah kan aromanya keluar, nyium nggak? Ini nyium rempah-rempah ini enak juga ya guys? Enak, apalagi seret. Iya ya. Masuk. Nah, ini kan masuk. Sekarang kita akan potong bawang merah. Waduh, ini yang bikin nangis nih. Nah, iya. Soalnya kalau udah bisa nahan pakai tulang tuh, ngeliat aja bisa. Gitu. Karena kan udah jamin tulang kita nahan nih, jadi nggak takut. Bawang merah kelar. Sip, kelar. Next. Selanjutnya kita akan potong tomatnya menjadi dice agak sedikit kecil ya. Dan untuk potong tomat pertama panjang, belah dua, tengah. Oke. Sini. Kita belah dua. Dan ingat kalau potong tomat kita nggak boleh terlalu neken ya karena dia lembut. Ya, nanti pecah. Oke. Udah potong dua, selanjutnya kita slice tipis segini. Ya. Nanti akan potong dia jadi dadu atau dice. Oke. Gini. Cuma kalau misalnya udah terlalu tipis jangan, takutnya licin kena tangan. Sama ininya juga. Nah kan udah. Kira-kira gini. Ya. Setengah dulu nih. Ya, coba. Kalau kayak gini megangnya tetap sama. Dia gini kalau megang kalau tomat ya. Gini. Biar ada grip, potong. Agak hati. Nah, slice. Lupa dibersihin. Gak apa aman. Kan nanti masuk ke situ juga. Sip. Nah, balik. Nah, balik, potong dia sini dia. Madep sini. Iya, hati. Nah, kan lagi. Snipnya sini. Yo, pas tuh. Lagi. Nah. Nah, tuh cakep. Jadi Joyful Cooking Class ini ya bener-bener diajarin guys. Iya. Nah, kalau udah tipis jangan. Licin nih. Nah, iya kalau udah licin gini biarin. Ini biar chef aja yang potong kalau licin. Kalau licin kita balik. Jangan posisi jangan gini udah bahaya. Kalau udah licin begini, kita posisi kita balik. Dibalik biar aman. Jadi bisa potong gini. Nah, lebih dapat pegangannya. Iya, betul juga, betul. Mesti ada gripnya ya. Yoi. Siap. Udah potong panjang, sekarang kita potong gini dia. Nah, gini dia. Miring. Yo, kira-kira segini dia potongannya. Kalau bisa mau lebih kecil juga bisa. Bisa kalau mau kecil dipotong dua gini lagi. Jadi sedikit dice. Ini benar. Nah, ya gitu nah. Kan? Jadi. Oke. Nah, kita akan potong semuanya sama sampai dia habis ya. Oke, next jeruk nipis bulat, hijau, terang. Ini nanti kita akan peras ke dalam tadi yang kita udah siapin. Potongnya gini dia. Tahan. Dia samping dulu. Nah, puter. Puter lagi. Ini biasa di pecel lele juga nih. Iya, eta pecel lele. Tapi buat cuci tangan. Iya, kalau pecel lele kan butuh cuci tangan. Nah, ini bijinya kita nggak pakai ya karena nanti buat diperes mana. Iya. Tunggu. Ini ya. Jadi. Nah, kekecilan. Gak apa, ntar diputer aja. Enggak, dia salah. Kalau begitu nanti kebuang air. Nah, gini. Tuh. Nah, puter lagi gini. Nah. Nah, ini yang agak tricky ya tadi, bagian terakhir. Nah, sip. Kan? Kenapa dipotong gitu? Karena
airnya biar pakainya semuanya bisa lebih banyak dia. Ini ya. Ya kalau dipotong tengah, bagian tengahnya akan keperas dia. Oh, ini nggak ada bijinya ya? Ada apa sih? Oh, kurang dalam. Kurang dalam, makanya Kurang nggak dalam. iya. Oke. Iya. Ini biji kita nggak pakai, nanti kita akan peras ke dalam sana. Ya selanjutnya sayur-sayuran udah kita prepare, sambelnya udah kita siapin, ayam udah kelamaan nunggu, dia udah kering sekarang. Udah bosen. Yoi, sekarang kita akan seasoning ayamnya dengan tepung-tepung, kita akan adon. Pertama siapin telur, pecahin dulu. Nah, 1. Kira-kira untuk ini kita pakai 3. 3 telur. Oke. Nah, ya, Titi. Mau nyoba pecahin nggak? Sering mecahin telur. Oh, udah. Telur apa aja? Telur sapi. Telur sapi, gimana tuh? Telur mata sapi. Oke, selesai. Kita akan nanti udah kita potong. Nanti kita akan aduk rata. Pertama, ayam ini kita akan masukin tepung terigu. Ini Ya, kita coating dulu dia dengan tepung terigu. digabung ya? Ya, setelah itu Oke. kita masukin ini, Telur. telur. Setelah telur masuk, kita terakhir panko yang tadi dibilang nasi. Oh Iya. iya. Oke. Oke, ntar kita siapin dulu. Oke, siap. Oke, telurnya udah kita kocok di sini bentuknya begini. Oke. Setelah telurnya dikocok udah rata, jangan lupa tambahin mustard yang kita udah siapin tadi ke dalam telur. Oke. Iya. Biar rasanya lebih ada gitu. Dia kan kalau mau nyobain rasanya Udah pernah. mustard. Asam-asam gimana gitu ya. Kayak mirip mayones nggak sih? Iya, enggak, tapi dia lebih agak terlalu strong. Ya kan, aneh kan? Iya, iya, iya. Iya kan? Cuma makanya dia harus dicampur. Oke. Oke, ini udah rata sekarang. Selanjutnya di sini udah tepung. Dan untuk tepung sendiri jangan lupa kita tambah seasoning dikit. Di sini untuk sekitar setengah sendok teh ya. Masukin, karena kan tadi di ayamnya udah kita Oke. seasoning. Oh, ternyata tepungnya digabungin lagi ya? Iya, seasoning lagi. Sama garam. Kita tambahin lada dikit Tambah lada. biar umami. Nah, Wow. dikit lagi sekitar ya 1 sendok teh lah ya. Ntar kita ratain. Ini tepungnya nih. Yo, Di seasoning guys. seasoning lagi. Jangan lupa. Kalau nggak ntar nggak jadi. Ini kita aduk biar rata. Nah, pertama udah kita ratain begini, kita masukin ayam. Oke. Ayam masuk. Set. Biarin nanti ngerekat sama telur dan pankonya. Oke. Nah, telur dan panko. Oke. Panko yang tadi bilang nasi itu. Mhm. Nah, sekarang kita agak gini, kenapa digoyang begini? Karena nanti nempel di tangan kalau enggak. Biarin di coating dulu. Nah, kan. Oh, tepungnya nempel. Iya, udah Iya, begini iya. kan. Tinggal bawahnya masih ada. Kita ratain lagi. Wow. Dan untuk tepung terigunya kita jangan pakai terlalu banyak. Nanti setelah ini kita agak sedikit ya diginin. Baru kita masukin ke telur. Oke. Nah, kita lihat dulu. Masih ada yang kena tepung, jadi kita ratain lagi. Set. Kita tepuk-tepuk. Tepuk-tepuk Oh iya, tepuk-tepuk. ayamnya nih. Nah, biar dia Masukin ke sana. ya Oke, siap. ratain nih. Udah nggak sabar nih sama masakannya nih. Nah, ini kan Kalau masih dari ada prosesnya nyatu. sih enak banget nih kayaknya nih. Iya. Enak nggak nih chef kira-kira chef? Jamin, Yamin ya. jamin enak seharusnya. Pertama kali sih gue lihat tepung kayak gini. Ya kan? Ini biasa kalau buat makanan-makanan western dia. Nah, biar nanti pas digoreng warnanya pas berubah lebih kelihatan. Kayak agak golden brown gitu kan. Masuk. Oke. Ini menu yang harus dicoba guys. Wajib, wajib. Ya, wajib. Nanti kalau udah dicoba jangan lupa tag Oke. IG. IG. Wajib. Nah, tapi gue penasaran nih, Jo. Apa tuh? Selain ini kan tadi namanya apa? Maryland ya? Maryland, tapi Maryland. singkatnya ya kalau orang Indo lebih awam dengan katsu. Walaupun Katsu. beda. Kalau Maryland tuh dia dipotong butterfly. Jadi dada ayam dipotong Dibelah tengah dua. doang jadi kayak kupu-kupu dia. Oh. Nah, Oke. sip. Apa yang selain Maryland ini, menu ayam apa yang menurut lu paling the best buat dimasak? Bentukannya bentukan gini atau bentukan wall gitu? Anything. Roast chicken sih. Roast chicken. Tapi butuh effort dia. Kalau roast chicken tuh berarti satu ayam full Satu ayam full. Nanti dipanggang gitu. ya masukin ke oven.
Oke. Nanti di dalamnya kita akan sumpul pakai bawang-bawangan, daun bawang, bawang merah, bombay, jahe. Oke. Wortel. Maksudnya disumpel tuh apanya disumpel? Kan belakangnya kayak ada ini lubang tuh, masukin aja situ, udah. Oh. Iya. Jadi biar nggak kosong. Biar aroma ayamnya nggak bau. Tapi dalamnya berarti dibolongin dulu. Kan udah ada bolongan. Udah ada bolongan. Iya, udah ada bolongan. Nanti pas kita masukin baru dijahit. Oh. I see. Sama- Dijahit dijahit. apa? Bisa pakai tusuk gigi, kalau enggak jahitan benang daging gitu bisa. Oh, ada ya? Ada buat masak ada. Menarik. Kalau enggak juga bisa di kakinya, kan kadang masih ada yang gini, Ya. disilangin gini juga bisa. Si itu sering lihat dulu di film Apa tuh? Mr. Bean. Itu kalkon. Oh iya, Itu kalkun. Mr. Bean. Iya. Nah, ini kita akan coating dia semua sampai rata gini, baru kita nanti goreng. Jadi gimana, Chef? Oke, selanjutnya kita akan minyak udah siap di sini. Oke. Panasin dulu api gede Berapa lama? sampai dia panas. Oh ya. Sampai panas? Ya, nanti udah panas langsung kita pakai api sedang. Tapi pas api sedang jangan langsung masukin. Kita masukin gosong deh ntar pasti. Cara tahu panas atau enggak tuh gimana? Disentuhin? Oh enggak. Oh, enggak. Kalau misal ada spatula kayu, Oke. kita tekan, nanti kalau udah panas dia buih. Nanti dicontohin aja. Ada buih-buihnya kan nih seri, belum ada nih nanti. Tapi kalau udah panas kita tekan dia akan keluar buih, itu panas. Keluar buih dia Iya. panas. Atau dari asap ketahuan? Bisa juga takaran begini. Bisa panasnya segini nih, baru panas. Segini. Udah agak masuk baru bisa tuh. Kita langsung api sedang. Dan ini ntar kita goreng ayamnya nggak direndam ya. Kita stir frying sebutannya. Stir fry. Jadi cuma setengahnya nanti kita balik. Gimana tuh maksudnya? Nanti Stir fry. kita tunjukin. Ntar pas lihat kita aja, masak. lihat Iya. aja. Udah tunggu udah panas, nanti kita akan langsung. Menarik. Cara tahu gimana minyak Minyak udah panas atau belum ya? Spatula. Jangan celupin tangan tapi Kegoreng ntar spatula. tangannya. Crispy ntar tangan. Spatula ya. Masuk. Set. Lihat. Udah panas nih. Berbuih. Artinya kalau udah panas tuh berbuih dia. Nah, udah begini. Api sedang, tunggu sedikit, baru kita goreng ayamnya. Di sini minyak udah panas, api udah dikasih sedang. Sekarang kita akan goreng ayam yang tadi kita ada proses setelah sekian lama. Akhirnya pelan-pelan ya, masukin. Nah, masuk lagi. Kita masuk lagi dia. Kira-kira akan dapat 4. Halang. Masuk. Terakhir kita masukin lagi dia yang kecil kalau dapat. Nah. Oke. Nanti setelah warna bawahnya udah sedikit berubah, kita akan balik ya. Ini namanya apa tadi? Ini stir frying dia. Stir frying. Yoi. Nah, udah begini. Kan warna bawah udah mulai berubah, kita balik sedikit. Dia nggak boleh lama-lama. Ya, dan kalau misalnya untuk api, kalau misalnya dia sedikit udah mulai panas begini, terlalu panas kita bisa kecilin ke api kecil, biar dia nggak gosong. Balik. Jadi bukan cuma masak-masak Ya. asal-asalan ya. Iya. Tapi ada tekniknya nih kayak Api gini. kecil. Oh mati. Api kecil. Nah, setelah itu butter masuk. Ini buat apa? Aroman ya. Oh, aroma. Oh, minyak dicampur Butter. butter. Dan kalau misalnya masuk butter duluan dia juga nanti gosong dia. Jangan gitu. Tarik butter masuk. Kita harus sering-sering cek juga kalau lagi masak kayak gini karena tricky dia cepet gosong. Oke. Butter ratain. Biar dia larut tuh semuanya. Wow. Nah di sini kan juga baru tadi ayam masuk ya, ayam masuk nih, buih banyak nih buihnya. Tanda dia udah matang itu buih di sini udah mulai dikit. Oh, Kalau buih dia udah mulai dikit berarti udah mulai tandanya udah mulai matang dia sedikit. masih. Nah sambil kita masak gini, Buih itu dari mananya ya? air, Air. ayam ada kandungan air dalam. Jadi kalau misalnya masih ada air dia akan buih terus dia. Oke. Nah ini harus kita cek. Tadi dulu. berapa menit masaknya? Sampai dia benar-benar buihnya aja matang. Sampai buihnya hilang Iya, ya? Berarti buihnya nggak ada patokan berapa menit Nggak menit ada. ya? Oke. Tergantung ketebalan ayam sih. Bergantung tebalan ayam. Ya, ini kayak gini pasti lebih lama dia. Nanti angka terakhir nih pasti. Oke.
Nah ini kita tunggu ya, nanti kalau udah mulai matang kita akan shoot lagi. Oke, buihnya udah kecil di sini bisa lihat. Oke. Kecil dan warnanya udah golden brown, udah cakep begini. Nah, cakep ya. Jadi lapar nih. Iya, wajib itu. Kita akan taruh di tisu kalori, kita resting dulu sementara. Nanti kita akan terakhir kita seasoning saus dabu-dabunya. Ya pakai garam, nanti gula sedikit. Tisu apa namanya? Tisu kalori buat minyak. Nyerap minyak. Yoi. Oh. Nah, kalau pakai tisu aja nggak bisa. Nempel. Nempel ya. Nempel ya. Jangan. Kita makan tisu. Nah, ini karena ini dia sedikit tebal. Oke. Kita agak belakangan karena pasti belum matang dalamnya. Oke. Jadi tunggu sebentar lagi nanti kita. Minyaknya super kecil ya. Yoi. Bentar lagi matang. Udah nggak sabar. Oke, ayamnya udah jadi di sini, warnanya udah bagus. Sekarang kita akan bumbuin dulu sausnya. Untuk bumbu saus kita masukin garam sedikit. Untuk garam kita pakai sekitar setengah sendok teh. Dan nanti Sendok teh. Ya. Dan nanti kalau misal kurang bisa di-adjust lagi, bisa ditambah. Bisa kurang asin, kurang manis kah. Oke. Nextnya tambah gula. 1 sendok teh. Oke, kita nggak perlu lada karena tadi udah masukin cabai banyak, kita nggak perlu. Selanjutnya MSG. MSG. Yo. Micin. Ya, semacamnya. MSG sama micin beda? Micin, sama sih. Sama. Cuman Sebutannya aja. Lebih bagusnya MSG sebut. Oh, Karena negatif itu. generasi micin. Ya. Oke, MSG. Ya, MSG aduk rata. Wow. Nanti udah aduk rata, kita siram minyak, kita testing. Bumbunya ini enak banget. Ya. Tuh. Ini pakai minyak panas nih ya. Real, bukan kaleng-kaleng. Oke, kita aduk lagi. Bumbunya sedep. Best nih chef. Oh, aroma udah keluar. Dan kalau misal mau lebih oily bisa tambahin oil lagi, terserah. Kalau kita segini Oil aja. lagi. Yoi. Udah ya. Cakep ini. Ntar kita testing dulu. Setelah itu kalau misal kurang kita bisa adjust lagi. Oke. Oke. Ayam katsu saus dabu udah jadi. Gimana pendapat lu? Pendapat gua sih ini menarik banget sih. Gua pikir masak Maryland itu segampang kayak udah tinggal goreng aja, ternyata prosesnya kompleks. Dan di sini diajarin, maksudnya sama chef ini, Chef Jojo diajarin dari awal sampai akhir cara masaknya, cara motongnya, bahkan cara tadi daun seledri di Parsley. parsley parsley sama daun apa tuh satu lagi Dan jeruk. daun jeruk ya mesti digumpalin terus baru dipotong. Itu membantu banget sih sampai cara tahu minyak panas atau enggak gitu ya. Iya. Diajarin semua guys. Jadi gua rasa ini dari penampilannya udah menarik, pasti rasanya juga bakalan menarik sih. Kita nanti cobain ya. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagramnya. Mikel_AXW ya, boleh di follow, dan TikTok juga mungkin ya. Kita mungkin next bisa collab lagi ya. Sip. Ya, oke.
Oke, dan apabila kalian ada komentar atau request, kalian juga bisa chat di kolom komentar. Demikian sesi kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasi. Thank you for watching and see you in the next video. Ciao. Ciao.